Ready stock nah customer ini bisa jadi bom waktu bagi perusahaan properti. Apalagi konversi dari booking ke akarnya sangat kecil sekali. Angka reject yang semakin tinggi akan Halo teman-teman pejuang RSP, beberapa sesi sebelumnya saya lebih banyak membahas materi non-audit ya, seperti psikologi, pengembangan diri, terus juga leadership, dan komunikasi. Yang mungkin beberapa sesi ke depan, saya akan membahas hal-hal yang menarik, yang mungkin relevan di bidang saya, yaitu tentang internal audit ya teman-teman. Nah, mungkin materi audit ya bagi sebagian orang agak kurang attract ya, agak kurang menarik karena ya memang saya akui cenderung monoton. Tapi ya saya coba eksplorasi dari beberapa materi yang cukup unik dan menarik dan lebih universal yang mungkin lebih mudah dan relevan untuk divisi-divisi lain. Salah satu materi yang cukup menarik buat saya adalah hidden cost. Materi ini cukup menarik, kenapa? Karena hidden cost atau biaya-biaya yang tersembunyi adalah biaya yang terkadang itu luput dalam perhitungan akunting atau finance, atau ya kadang tidak disadari oleh owner bisnis gitu ya. Padahal nih teman-teman, biaya ini nyata-nyata ya benar-benar keluar, apalagi dalam konteks bisnis properti yang akan kita bahas saat ini. Di bisnis properti banyak hidden cost yang apabila tidak dimanajemen dengan baik, ini bisa menjadi biaya-biaya yang bocor halus, pelan-pelan tapi tidak disadari. Tapi kalau diakumulasi dalam satuan waktu, ya lumayan juga ya, bisa cukup impactful dan efisiensi yang berdampak buat perusahaan. Nah, dimensi hidden cost ini ada beberapa nanti kaitannya dengan dimensi waktu, dimensi kreativitas, dan dimensi kesadaran. Dimensi dalam hidden cost ini terkait dengan jam terbang, pengalaman, ilmu, dan skill orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, khususnya buat supervisor atau manajer yang udah memegang otoritas budget, kalau kita bisa present ya ke atasan terkait dan menyarankan efisiensi biaya dari hidden cost ini, ya syukur-syukur bisa improve ke perusahaan atau ya ke diri kita langsung, ya bolehlah kita dapat tipis-tipis insentif efisiensi. Teman-teman pejuang RSP, hidden cost ini bisa ada di hampir semua departemen di suatu perusahaan. Bisa dari marketing, legal, bisnis proses, finance, atau divisi lain. Tapi ada divisi-divisi khusus yang apabila para manajer ini nggak aware terhadap hidden cost, ini ya bisa merugikan perusahaan. Oke, yuk kita bahas satu persatu hidden cost, nah khususnya di perusahaan properti yang sedang kita geluti ini. Ya, sebagai perusahaan yang memproduksi rumah, akar kita ini menjadi kunci utama bagi kesuksesan bisnis perusahaan ini. Kenapa teman-teman? Ya, kita harus aware dan waspada saat rumah gagal akad. Ya, saat rumah gagal akad, permasalahannya kita bukan hanya kehilangan konsumen teman-teman, tapi juga kehilangan opportunity cost dari waktu saat kehilangan konsumen ke mendapatkan konsumen yang baru. Ya, biaya depresiasi. Kita mikirnya bisa dapat uang dari akad, tapi malah mengeluarkan uang karena harus menanggung biaya depresiasi unit yang tidak atau belum terjual tadi. Ready stock nah customer ini bisa jadi bom waktu bagi perusahaan properti. Apalagi konversi dari booking ke akarnya sangat kecil sekali. Angka reject yang semakin tinggi akan meningkatkan biaya depresiasi per unit. Apalagi produk itu atau rumah itu nggak laku-laku. Ya, kita juga akan berpacu dengan waktu ya, seiring dengan depresiasi unit bangunan yang sudah jadi. Kalau tidak terjual, ya bukannya untung malah buntung. Apalagi misalkan performa marketing untuk support dalam menjaga ready stock no customer tadi, ini bisa jadi lebih baik. Kenapa teman-teman? Karena bangunan ini kan harus dirawat, kena hujan, berjamur, berlumut, kena air, dan rusaknya material. Saat belum terjual ini kan menjadi tanggung jawab perusahaan atau menjadi biaya depresiasi perusahaan. Apalagi ini misalkan tim finance kita tidak mengkategorisasikan biaya ini dengan cermat.
disangkanya cuma biaya-biaya renovasi biasa atau jadi biaya lain-lain gitu. Nah, yang kedua, biaya HR, biaya hidden cost HR. Apa saja? Biaya rekrutmen, biaya training, dan biaya karyawan yang non-perform. Teman-teman pejuang RSP, jangan disangkan ya, saat perusahaan merekrut seorang karyawan, tidak ada biaya yang keluar atau biaya yang dikeluarkannya sedikit. Oke, misalkan biaya rekrut karyawan, biaya pasang iklan, biaya interview, biaya tes, review kandidat, negosiasi, dan biaya admin HR lainnya. Belum lagi ada dimensi waktu akibat opportunity cost yang hilang sebab pekerjaan yang tidak dikerjakan akibat posisi jabatan tertentunya itu kosong atau vacant. Ada lagi biaya untuk training, penggunaan fasilitas untuk training, biaya trainer, tesnya, uji skill, gagal, ujian training lagi, habis itu karyawannya nggak lolos probation, ya kan? Yang lolos probation pun bisa tidak perform karena ya tidak dimonitoring supervisornya atau manajernya, atau karyawan yang non perform yang evaluasinya lama, karyawan yang non perform yang kan dimensinya luas, udah bayar gaji tetap, pekerjaan terbengkalai, waktu siklus satu rekrutmen lagi akan hilang, belum lagi drama-drama kantor yang menyita fokus energi dan penyelesaian pekerjaan di kantor, gitu kan. Apalagi setelah resign, belum tentu dapat orang yang skillnya setara, dan HR harus memulai satu siklus rekrutmen lagi. Otomatis biayanya akan ulangi lagi. Kalau HR nggak aware terhadap hal ini, hidden cost di HR ini akan makan uang perusahaan secara nggak sadar. Belum lagi biaya turnover karyawan yang tinggi yang tidak disadari, ini bisa menghabiskan banyak energi dan waktu. Dan ini kalau dirinci dengan detail dan hitung dengan benar oleh finance, ada biaya-biaya tersembunyi yang keluar tapi tidak disadari. HR harus aware teman-teman dan membuat semacam mitigasi ketika ada divisi yang tidak perform, atau karyawan yang ingin resign, atau HR lambat mengevaluasi karyawan karena tidak memiliki KPI yang jelas. Nah, ini benar-benar akan menjadi cost yang nyata